Pernah gak kamu ngerasa, dosa yang kamu lakukan udah terlalu besar buat diampuni? Pernah gak kamu mikir, udah telat, udah kelewat parah, mana mungkin Allah masih mau terima taubatku? Tapi, gimana kalau aku bilang, ada seseorang yang membunuh bukan 1, bukan 2, tapi 100 orang. Dan kisah hidupnya justru jadi salah satu bukti paling nyata bahwa rahmat Allah itu gak ada batasnya. Hari ini, kita akan menyelami kisah paling gelap dan paling terang sekaligus. Ini adalah kisah pria pembunuh 100 jiwa jalan taubat yang terjal dan mengejutkan. Tapi sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, jangan lupa untuk like video ini, share ke temanmu yang butuh inspirasi, dan subscribe buat terus dapat kisah-kisah Islamik yang bikin hati bergetar. Yuk, kita mulai kisahnya. Dalam suatu zaman, di masa sebelum kenabian Muhammad SAW, hiduplah seorang pria tanpa nama yang disebut dalam hadits, tapi dikenal karena dosanya. Seorang pembunuh berdarah dingin. Ia membunuh 1 orang, lalu 2 orang, dan terus bertambah. Sampai akhirnya, jumlahnya mencapai 99 orang. Kenapa dia melakukannya? Gak ada penjelasan lengkap. Mungkin karena hawa nafsu, dendam, atau cuma karena hatinya udah beku. Tapi yang pasti, satu hal jelas, dia sadar hatinya hampa, dan dia mulai mencari harapan. Suatu hari, si pria datang ke seorang rahib. Dengan mata penuh dosa, dia bertanya, "Aku sudah membunuh 99 orang. Masih bisakah aku bertaubat?" Tapi rahib itu malah menjawab dengan nada ketakutan, "Tidak, dosamu terlalu besar." Dan tahu apa yang terjadi? Si pembunuh membunuh rahib itu juga. Jumlah korbannya genap, 100 nyawa. Tapi anehnya rasa penyesalan itu belum pergi. Justru makin kuat. Seolah-olah ada suara dalam hatinya yang berteriak, "Masih belum terlambat, cari yang lain." Lalu dia gak menyerah. Dia cari lagi orang yang bisa kasih jawaban. Dan kali ini dia ketemu seorang alim, seorang ulama. Dan dia bertanya lagi dengan suara lirih, "Aku sudah membunuh 100 orang. Masih bisakah aku bertaubat?" Tapi gak seperti rahib yang pertama. Sang alim tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Siapa yang bisa menghalangi antara kamu dan taubat kepada Allah?" Itu jadi momen paling penting dalam hidup si pembunuh. Untuk pertama kalinya dia merasa harapan itu nyata. Sang alim bukan hanya menyuruh pria itu untuk taubat tapi juga ngasih solusi. Katanya, "Kalau kamu benar-benar ingin bertaubat, maka tinggalkanlah tempat tinggalmu sekarang. Pergilah ke negeri yang penduduknya menyembah Allah. Di sana kamu akan belajar. Di sana kamu akan memperbaiki dirimu." Itu bukan cuma nasihat spiritual. Itu adalah jalan keluar. Si pembunuh langsung ambil keputusan. Dia tinggalkan kampung lamanya, tanpa membawa apa-apa kecuali penyesalan dan tekad. Bayangin, seorang pria berdosa berat, berjalan sendirian, menyusuri gurun yang panas, tanah yang asing, menuju negeri yang dia belum pernah lihat. Tapi langkahnya mantap. Tapi takdir berkata lain. Di tengah perjalanan dia jatuh sakit. Nafasnya makin berat. Dia tahu ajalnya mendekat. Lalu dia rebah di tanah dan menatap langit. "Ya Allah, aku hanya ingin mendekat padamu." Saat pria itu wafat, datang 2 malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab bilang, "Dia membunuh 100 orang. Dia pantas disiksa." Tapi malaikat rahmat berkata, "Tapi dia sudah menyesal. Dia ingin bertaubat. Dia sedang dalam perjalanan menuju perbaikan diri." Langit jadi saksi perdebatan itu. Akhirnya Allah mengutus malaikat lain untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Allah, "Ukur jarak antara dia dengan kota tempat dia tinggalkan dengan kota yang dia tuju. Jika dia lebih dekat ke kota yang baik, maka dia adalah bagian dari mereka." Malaikat mulai mengukur. 1 langkah, 2 langkah. Dan hasilnya mengejutkan. Dia lebih dekat ke kota yang baik. Maka Allah pun menyelamatkannya. Dia diampuni. Dia diterima. Dia dibangkitkan dalam golongan orang-orang solih. Bahkan dalam beberapa riwayat, disebutkan Allah memerintahkan bumi untuk bergeser agar si pria tampak lebih dekat ke arah negeri kebaikan. Betapa besar kasih sayang Allah. Kita semua punya dosa. Tapi dosa sebesar apapun gak akan pernah lebih besar dari rahmat Allah. Orang ini membunuh 100 orang. Tapi 1 langkah menuju Allah.
Lebih berarti dari 100 langkah ke arah dosa. Ini bukan kisah dongeng. Ini nyata. Ini disebut langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits sahih. Ini peringatan tapi juga harapan. Pelajaran besar dari kisah ini adalah, taubat bukan cuma soal kata-kata, tapi soal niat dan tindakan. Si pria gak sempat sholat, gak sempat sedekah, gak sempat istighfar panjang. Tapi dia mengubah arah hidupnya. Dia jalan ke arah kebaikan. Dan Allah menghargai setiap langkah itu. Sekarang, pertanyaannya, kita masih hidup, masih bisa sujud, masih bisa minta ampun, masih bisa bantu orang lain. Jadi apa alasan kita buat terus bertahan dalam dosa? Apakah kita mau nunggu sampai akhir hayat kayak pria itu? Atau kita mulai melangkah dari sekarang? Kisah ini adalah tamparan lembut dari Allah buat kita semua. Gak peduli seberapa kelam masa lalu kita. Gak peduli berapa banyak dosa yang udah kita kumpulkan. Selama hati ini masih berdetak, pintu taubat itu masih terbuka lebar. Jadi, ayo kita jalan. 1 langkah 2 langkah ke arah yang lebih baik. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tolong bantu kami menyebarkannya. Like video ini, share ke orang yang kamu sayang, dan subscribe channel ini buat terus temuin kisah-kisah menggetarkan hati lainnya. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.